video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi pada kelinci dan penjelasan tentang lambung pada ternak ruminansia untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari, SPT, MPIPM. Saya akan menjelaskan tentang topografi. Yang pertama itu ada esophagus, kemudian diafragma, ada hepar atau hati, vesica, vela, kantung empedu, kemudian ventriculus atau lambung, kemudian intestinium tenue, ada cecum, intestinium carasum, dan terakhir ada vesica urinaria. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem digestoria pada kelinci. Proses digestoria yang paling awal adalah covum oris atau mulut dengan bantuan enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi gula yang sederhana. Kemudian dari covum oris ada esophagus sebagai saluran yang mengantarkan makanan ke dalam lambung. Nah, untuk bagian yang keempat ada ventriculus. Di dalam ventriculus terjadi proses pencernaan protein menggunakan enzim peptin yang diubah menjadi pepton. Selanjutnya ada intestinium tenue, dibagi menjadi dua bagian, yaitu duodenum yang ukurannya lebih kurang 37 cm ya, dan jejunum yang ukurannya 112 cm dan ileum 33 cm. Pada intestinium tenue terjadi proses pencernaan lemak menggunakan enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan dibantu oleh kelenjar empedu. Selanjutnya ada cecum. Pada cecum makanan dicerna seratnya dan diubah menjadi mikronutien. Pada bagian yang terakhir ada rektum atau anus. Di anus akan mengeluarkan fesis lunak yang akan dicerna kembali dengan cara dijilat. Hal ini disebut sebagai kopropagi. Nah, pada kelinci ada 4 organ pencernaan tambahan, yaitu glandula salivari, kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut, glandula parotis sepasang terletak di belakang mandibula di bawah telinga, glandula sublingualis di bawah lingua, kemudian ada glandula infraorbitalis, kelenjar saliva membasahi pakan untuk memudahkan penelanan saliva. Pada ternak monogastrik biasanya lebih asam daripada saliva ternak ruminansia. Kemudian ada hepar, condong terletak di sebelah sisi kanan tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, serta sebagai tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun di dalam tubuh. Kemudian hepar juga menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju ke vesica velea. Nah, selanjutnya ada pankreas. Pankreas terdapat di antara dua denum, pars ascendens dan pars descendens, menghasilkan dua macam getah. Enzim disalurkan melalui ductus pancreaticus ke duodenum. Hormon disalurkan langsung ke dalam darah atau todak melalui saluran keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan dimulai dari nares
atau organ pernapasan yang pertama atau yang sering disebut juga dengan lubang hidung. Lubang hidung ini berguna untuk mengambil udara agar kelinci bisa bernapas dengan baik. Nah, kemudian ada glotis dan laring. Posisinya ada di pangkal trakea bagian atas. Glotis dan laring mempunyai perbedaan, yaitu laring itu adalah pangkal dari trakea bagian atas, sedangkan glotis itu adalah celah masuknya udara ke dalam trakea. Selanjutnya ada trakea. Trakea merupakan organ pernapasan yang berbentuk pipa dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kolapse karena adanya tekanan negatif pada saat kelinci bernapas. Kemudian setelah trakea ada namanya bronkus, yaitu bronkus yang terbagi menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, di mana nanti bronkus ini akan berhubungan dengan alveolus yang ada di dalam pulmo atau paru-paru. Di alveoli ini terjadi pertukaran gas. Selanjutnya pulmo atau paru-paru. Pulmo atau bisa dikenal dengan paru-paru ini berjumlah sepasang. Fungsi dari pulmo atau paru-paru pada kelinci adalah sebagai tempat sirkulasi atau pergantian oksigen dan karbon dioksida. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum pada kelinci. Yang pertama itu ada otak. Otak kelinci dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada cerebrum atau otak besar dan cerebellum atau otak kecil. Otak mengatur fungsi-fungsi penting seperti persepsi sensorik, pengaturan gerakan tubuh, dan proses kognitif. Nah, selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang berjalan melalui kanal tulang belakang. Ini adalah jalur komunikasi antara otak dan tubuh, membawa sinyal-sinyal sensorik dari tubuh ke otak dan mengirimkan sinyal motorik dari otak ke tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi pada darah, di mana organ pertamanya itu ada core atau jantung yang terdiri dari anterium dexter, anterium sinister, vertical dexter, dan vertical sinister. Nah, kemudian ada arteri, saluran darah yang mengangkut darah kayak oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Kemudian ada arteri pulmonalis, pembuluh darah yang mengalirkan darah terdeoksigenasi dari jantung ke kapiler paru-paru. Kemudian ada vena. Vena ini adalah pembuluh darah yang mengangkut darah terdeoksigenase kembali ke jantung dari organ tubuh. Nah, selanjutnya ada vena pulmonalis, pembuluh darah yang mengantarkan darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Selanjutnya ada aorta, pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Nah, perjalanan sirkulasi darah pada kelinci dimulai dari darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo, akan disaring oleh pulmo, kemudian darah yang berasal dari pulmo pertama kali akan masuk ke jantung di bagian serambi kiri atau anterium sinister melalui pembuluh darah vena pulmonalis, kemudian diteruskan ke dalam bilik kiri dan akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Nah, setelahnya darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ. Darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan atau anterium dexter, lalu menuju ke bilik kanan atau vertical dexter. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 katup. Selanjutnya darah yang sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju pulmo melalui arteri pulmonalis. Darah yang telah dibersihkan oleh pulmo, kemudian CO2 dibuang melalui udara atau mulut, lalu hidung menghirup O2 untuk dimasukkan kembali ke pulmo. Baik,
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang enzim pada proses pencernaan. Di mana enzim pertama itu ada enzim ptialin, terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim ptialin ini mengubah amilo menjadi glukosa. Selanjutnya ada enzim amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya mengubah amilo menjadi maltosa. Selanjutnya ada enzim maltase, terdapat di usus 12 jari, berfungsi untuk memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Kemudian ada enzim pepsin, dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi, berfungsi memecahkan molekul protein menjadi pepton. Nah, kemudian ada enzim tripsin, dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi untuk memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Selanjutnya ada asam klorida atau HCl, atau biasa disebut sebagai asam lambung, yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di dalam dinding lambung, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama makanan. Selanjutnya ada cairan empedu. Cairan empedu ini dihasilkan oleh hati dan ditampung oleh kantung empedu. Fungsinya untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Nah, kemudian ada enzim lipase, dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlah yang sangat sedikit. Nah, enzim ini berfungsi untuk memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RROA, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ini merupakan lambung pada ternak ruminansia. Nah, yang pertama itu ada rumen. Di dalam rumen terdapat bakteri-bakteri, yaitu bakteri selulotik, hemiselulotik, amilolitik, proteolitik, ureolorik, dan metanogenik. Berikutnya ada retikulum. Retikulum ini berfungsi untuk menyortir partikel berdasarkan ukuran dan membentuk gerakan memutar untuk mengaduk dan mencerna makanan. Selanjutnya ada omasum, fungsinya menyerap air, asam lemak tertentu, dan natrium. Kemudian ada abomasum yang merupakan lambung keempat sebagai proses pencernaan secara kimiawi.